Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah untuk hari ini hari Rabu ya, puasanya masih terus berjalan. Ya, awal bulan puasa ya, masih tetap kuat, fokus beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, untuk hari ini saya hanya ada cerita sedikit ya mengenai persiapan arus mudik ya, persiapan arus mudik Lebaran nanti. Saya kira prediksi saya ya, prediksi saya masih belum terlalu signifikan perubahannya dengan Lebaran tahun kemarin ya. Ya mungkin untuk armada saya memang saya sudah siapkan ya, siapkan untuk arus mudik Lebaran bagi pemudik yang mencari angkutan untuk secara rombongan bareng-bareng mudik bareng. Saya persiapkan ya, kalau ada yang secara rombongan bareng mudik bareng istilahnya ya. Karena saya bukan travel terus menjemputi satu persatu, tapi saya biasanya rombongan ya, secara rombongan terus disewa atau dicarter, nanti saya antar sampai rumah masing-masing, seperti itu ya biasanya. Jadi saya bukan travel menjemputi memungut satu persatu orang, tapi secara rombongan diborong, kendaraan saya diborong ya, satu unit ini diborong untuk beberapa orang. Misalkan dalam satu unit ini dari Bekasi atau Jakarta dan sekitarnya untuk tujuan ke wilayah Yogyakarta atau di Jawa Tengah ya, sekitarnya Yogyakarta dan sekitarnya, seperti itu ya. Biasanya untuk borongan kalau saya tidak menentukan sekian patokan ya, biasanya ada kesepakatan harga ya, secara garis besar ada kenaikan memang ya, ada kenaikan. Yang biasanya kalau sewa charter Jogja-Jakarta itu kisaran 4-5 juta. Nah, untuk di Lebaran ini mungkin bisa ditambah sedikit ya, ada tambahan sedikit, biasanya seperti itu. Nanti tinggal kesepakatannya mau berapa. Akan tetapi untuk Lebaran tahun ini saya rasa masih agak repot juga ya, karena saya sudah dapat informasi untuk pekerja pabrik yang kebanyakan yang sudah langganan dengan saya itu, kemarin informasinya liburnya terbatas ya, mereka harus kembali masuk bekerja tanggal 4 Mei ya, sementara Lebaran itu tanggal 2 dan 3 Mei. Otomatis libur lebarannya terbatas sekali, hanya beberapa hari saja. Bagi mereka yang mudik di H-2 dia harus bergegas pulang kembali ke Jakarta untuk masuk bekerja. Nah, waktu yang cukup singkat tersebut dianggap tidak cukup, dalam arti mereka sudah bersusah payah mudik tapi harus kembali segera, dan mereka tidak bisa berkumpul dengan saudara yang ada di kampung halaman yang katakanlah ya belum cukup lah. Biasanya
paling tidak 1 minggu ya, 1 minggu. Atau misalkan tanggal 2 dan 3 4 itu libur lebaran ya, hari raya Idul Fitri. Terus nanti untuk balik masuk kerja itu di tanggal 7 atau tanggal 8 seperti itu ya. Jadi masih ada waktu yang cukup lumayan. Ya mungkin itu. Terus kendalanya satu, untuk soal mudik lebaran yang masih tanda tanya juga ya. Dari saya masih tanda tanya juga. Ya, jadi udah hampir udah 3 tahun ini ya, tiga kali lebaran. 3 kali lebaran tanda tanya terus. Nah, selain libur lebaran untuk para pekerja pabrik hanya terbatas, kedua syarat harus wajib booster seperti itu. Wajib booster. Tapi kalau menurut saya sih, karena sudah sewa kendaraan ini tidak ada aturan khusus ya, kecuali ada penyekatan di jalan yang begitu ketat ya untuk memeriksa booster para pemudik. Tapi saya rasa proses seperti itu akan masih repot juga ya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ini sambil manasi mesin elf yang ini, kebetulan ini terakhir kemarin jalan hari Rabu ya, hari Rabu jalan. Terus ini sudah hari Rabu sudah 1 minggu tidak jalan sama sekali. Saya panasin agar tidak tekor ya. Ya mungkin itu hanya sekedar cerita sedikit. Coba nanti tanggapan teman-teman yang lain seperti apa. Oke sedulur, nanti dilanjut ya. Kita cari informasi ke teman-teman yang lain, apakah punya pemikiran yang hal sama atau seperti apa. Sementara yang sudah jalan dengan sistem travelan ya, travel antar jemput, saya rasa dia sudah banyak linknya, sudah banyak link informasi untuk para pemudik ya. Sementara saya hanya mengandalkan pelanggan saja, begitu. Hah? Pertengahan mana? Ngono kuwi wae ra opo kuwi. Nang jauh banget kan, ais ngono kuwi. Kayak ini ya. Heeh. Jadi ngono kuwi. Nah. Posisi sudah diangkat bagian belakang ya. Orang nong temumpang wae po. Temumpang nah ngono kuwi lho. Kita, Bang. Heeh. Sudah temu gas sithik. Itu kalau mau jalan ini, orang enggaknya gitu. Ya kan? Pas tengah ya. Barek nguwati.
Ya, alhamdulillah udah terpasang. Ya, persiapan untuk jemput mudik. Ya, ini setelah kepasang itu jadi repot nih. Ini terlalu mepet. Terus kalau jalan bergelombang ini kan kaku ya, kaku terus nih kena. Terus nek misalkan ini dipasang agak ke atas, ini nggak bisa fleksibel, nggak bisa kayak gini. Nah, solusi ini dipotong atau dibikin pas dengan bumper ini. Ini dipotong, atau dipotong bawah, atau dipotong bagian sini. Nah, repot ini pas, iya pas. Ya, setelah terpasang ternyata masih ada yang kurang pas ya. Jadi kepeknya terlalu mepet dengan jalan dan bahannya itu kan kaku, otomatis kalau kena jalan bergelombang itu malah justru mendorong ke atas ya. Jadi terjadi benturan ke atas. Meskipun dia udah fleksibel cuman karena bahannya kaku. Jadi ini saya naikkan ke atas sedikit, terus untuk bagian tulisan itu saya potong sedikit bagian bawah ya, biar agak naik sedikit ya.